Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana. Kawan-kawan belum manggil Kang Ega, di video kali ini kita akan bahas tentang praktek copywriting pendek di story WhatsApp, yang dimana ada dua jenis sebenarnya yang bisa saya lakukan. Sebagai contoh adalah di video sebelumnya kita sudah bahas tentang copywriting mengajak seseorang menjadi affiliate kita atau tim penjualan kita. Maka kalau versi pendeknya kita bisa buat dua opsi. Yang pertama adalah opsi bertanya kepada mereka dan sebagai contoh bisa seperti ini. Mau dapat komisi 40% per produk, tanda tanya lalu komen aja ya. Nanti orang yang melihat story kita maka mereka akan komen. Dengan begitu kita bisa berinteraksi dengan mereka dengan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penawaran yang kita berikan. Kalau itu harus ada follow up. Yang kedua adalah share link. Nah, kalau share link ini ada tinggal share aja linknya. Misalnya bisa dapat komisi 40% per produk. Klik. Nah, ini tulis klik, ini tertulisnya link promosi teman-teman. Jadi, saat orang melihat story dan merasa ingin join gitu, maka mereka tidak perlu membalas story-nya, tapi mereka tinggal klik linknya aja. Maka akan diarahkan ke website atau landing page teman-teman. Nah, yang share link ini teman-teman harus punya website. Kalau yang bertanya tidak perlu. Jadi saya berikan opsi untuk teman-teman yang belum punya website, silakan gunakan teknik bertanya seperti ini, membuat mereka mau komen, berinteraksi dengan Anda. Nah, kalau Anda udah punya website, mau versi nggak usah follow up-nya, maka tinggal share linknya aja, maka nanti masuk ke landing page, dan di landing page dijelaskan secara lengkapnya. Nah, itu dua teknik yang bisa saya lakukan untuk versi pendeknya. Dan kalau pendek ini biasanya review story-nya lebih baik lagi, lebih bagus gitu ya. Coba kita akan demokan ya. Yang ini kita copy. Kita masuk ke sini. Oh, harus ada WhatsApp web ya. Sebentar. Kita buka deh WhatsApp web. Kita akan coba lihat reviewnya secara ini ya, secara di laptop, di mobile. Kalau nggak salah saat ini WhatsApp web belum bisa ini ya, tampil bisa upload story, tapi nggak tahu kalau sekarang. Terakhir saya tahu sih belum bisa, tapi nanti kita lihat aja. Kita coba persiapkan untuk bisa share ininya story-nya untuk praktek. Sebentar ya. Nanti saya sekalian jelaskan sedikit tentang ini font yang biasa digunakan untuk keperluan story di WhatsApp. Biasanya saya hanya menggunakan font yang itu-itu aja, walaupun nanti warna backgroundnya itu akan berbeda. Oke, sebentar. Oke, kalau bisa kita buka ini aja deh. Telegram. Kalau Telegram biasanya lebih cepat. Saling ke sini. Salah. Ini sama satu lagi. Yang unik adalah nanti ininya. Tampilan di reviewnya itu bagus. Oke, ini malah ke copy jadi gambar di Telegram. Sebentar. Entah kenapa kalau Telegram kadang. Oke, kita masuk ke view HP. Sebentar, kita buka Telegramnya dulu. Ya, pesan tersimpan. Belum terkirim ya? Ada nih, udah masuk nih, baru masuk. Misalnya kita mau share yang ini nih. Kita akan praktek langsung ke story-nya. Nah, masuk ke status, maka klik yang ini ya. Kalau tulisan nih yang ini yang gambar pensil, diklik maka akan masuk ke sini. Nah, misal seperti ini. Saya biasanya mengubah pada bagian font. Saya bisa menggunakan font yang seperti ini. Banyak kan pilihan fontnya ada beberapa. Bisa menggunakan font yang seperti ini. Dan untuk background biasanya gunakan background yang warnanya gelap. Karena tulisan putih kan cerah, maka kita harus buat backgroundnya adalah yang ini gelap. Misal seperti ini, tinggal klik kirim. Misalnya seperti contoh.
Terkadang kalau internetnya agak lemot, kita ngirimnya agak lama masuk ke story. Entah emang internetnya lemot ataukah memang kalau kalau kontaknya banyak itu lemot juga gitu untuk dalam pengiriman story-nya. Nah, bagusnya kalau ke story pendek, nanti reviewnya seperti ini. Misalnya ini kan kita barusan mengirim pesan nih, baru mengirim story. Nah, tulisannya ini kelihatan banget jelas nih kalau pendek. Ini karena view desktop kurang jelas ya. Jadi kalau kita view-nya view HP, kelihatannya tuh jelas banget. Mau dapat komisi 40% per produk, komen aja ya. Jadi walaupun dia belum mengklik si story ini, kalau story-nya tidak terlalu panjang maka akan terlihat jelas tulisannya. Seperti itu. Nah, kalau link sepertinya sebenarnya sama. Kita coba demokan aja. Copy. Ini belum terkirim. Nah, ini belum terkirim. Nah, kalau teman-teman lihat secara HP ya, jelas banget tulisannya. Nggak perlu diklik pun, ini kelihatan tulisannya mau dapat komisi 40% per produk, komen aja ya. Lalu tambah lagi yang tadi misalnya, yang ini. Maka saya masukkan linknya dulu. Misalnya saya contohin aja ya. HTTPS, kalau bisa pakai HTTPS ya kalau untuk di media sosial. Supaya lebih terpercaya. Tapi itu disesuaikan kembali ke websitenya. .com. Nah, kalau kita share link, usahakan linknya sampai nanti muncul link review. Ini kita ubah dulu. Ini kita ubah warnanya misalnya ya, warna yang gelap saya ini. Nah, ini kan linknya belum muncul nih. Sebenarnya bisa aja sih linknya langsung kita share. Nah, ini link reviewnya ini ya. Yang warna putih ini. Yang warna putih ini namanya link reviewnya. Kalau link reviewnya udah muncul berarti ini udah dalam bentuk link. Jadi kita tinggal share aja. Nah, seperti ini. Tunggu aja. Oke. Karena saya kontaknya lumayan banyak, hampir setiap, bisa bilang setiap menit kali ya, selalu ada yang update tuh. Ini baru saja 1 menit yang lalu, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Jadi kalau saya pribadi jarang melihat story orang lain karena memang penuh. Kayaknya nggak ada ujung gitu kalau menurut saya. Cuman kalau misalnya saya sedang ada waktu, saya sedang mencari inspirasi, bisa saya cek-cekin juga story-nya untuk mendapatkan ide lagi untuk ide promosi atau ide copywriting, biasanya seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwa udah terupload. Nah, ini udah terupload ya. Nih, tampilannya enak kalau tulisan. Kita ini kan yang tadi. Oke, ini ya. Nah, kalau versi ini maka mereka mengharuskan mereka mau komen atau dia membalas. Nah, kalau yang ini enggak, bisa dapat komisi 40% per produk, maka mereka akan klik lalu mengklik linknya seperti itu. Dan reviewnya juga bagus nih kelihatannya ya. Nih terlihat kalau review HP, kalau di desktop memang ini nggak kelihatan jelas nih. Kalau di HP kelihatan jelas, bisa terbaca dengan baik, bisa dapat komisi 40% per produk, langsung terlampir link seperti itu. Nah, lalu ada pertanyaan ke saya seperti ini. Kang, kalau menggunakan teknik copywriting di story itu bagusan yang pendek apa yang panjang, Kang? Yang panjang itu yang series gitu, story series. Kalau saya pribadi menggunakan dua-duanya dan sampai saat ini saya belum pernah meriset secara mendalam mengenai view yang story pendek, view story panjang, atau story series itu mana yang banyak. Tapi menurut saya maksimalkan dua-duanya. Kalau teman-teman punya website ya silakan gunakan yang versi link ini, tapi jika belum pakai yang ini kalau versi pendek atau mau berbentuk story story series karena itu tergantung bisnisnya dan teman-teman bisa riset sendiri. Teman-teman buat dua ini story yang bentuknya pendek dan panjang mana yang view-nya paling banyak dalam satu hari. Nah, itu yang bisa sebagai acuan teman-teman memilih story teknik apa yang teman-teman gunakan untuk bisnis teman-teman. Baik, itu saja ya pembahasan tentang teknik story atau copywriting di story WhatsApp versi pendek. Dan semoga ini bermanfaat untuk Anda dan bisa Anda semakin berkah, berlimpah, dan manfaatnya semakin meluas. Saya Kang Ega dari Kali Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.